Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak mengenai utang yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Ulfa Nurul Karimah, NIM 109, 2. Mardiana Mukaromah, NIM 111, 3. Vinky Juni Anelia, NIM 113, 4. Eka Widi Astuti, NIM 114, 5. Hanafiatul Huda, NIM 115, 6. Maulidatun, NIM 116, 7. Mila Laila, NIM 117, 8. Rika Rahmawati, NIM 118, 9. Yusuf Ahmad, NIM 119, 10. Lavenia Widi Astuti, NIM 120, 11. Berlian Puspitasari, NIM 121, dan yang terakhir Pipit Hovifah, NIM 122. Transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Salah satu sumber pendanaan entitas anak diperoleh melalui utang. Untuk mendanai operasinya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induk. Transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Jadi, utang, piutang, pendapatan bunga, dan beban bunga yang muncul dari transaksi pemberian pinjaman antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Ilustrasi: PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai 500 juta pada 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Bunga yang dibayarkan secara semesteran. Ilustrasi di atas dapat digambarkan dalam bagan PTP memberikan uang ke PTS sebesar 500 juta, sehingga muncul akun pendapatan bunga sebesar 25 juta, piutang bunga 25 juta, beban bunga 25 juta, dan utang bunga 25 juta. Selanjutnya, pencatatan PT Palapa terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Samudra. Pada tanggal 1 Juli 2015 mencatat pemberian fasilitas kredit kepada PT Samudra. Jurnalnya, piutang didebit pada kas dikredit sebesar 500 juta. Yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015. Jurnalnya, piutang bunga didebit pada pendapatan bunga dikredit sebesar 12.500.000. Kemudian, pencatatan PT Samudra terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PT Palapa. Pada tanggal 1 Januari 2015 mencatat perolehan fasilitas kredit dari PT Palapa. Jurnalnya, kas didebit pada utang dikredit sebesar 500 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015. Jurnalnya, beban bunga didebit pada utang bunga dikredit sebesar 12.500.000. Karena transaksi utang piutang terjadi pada
terjadi antara PT Palapa dan PT Samudra yang merupakan satu kesatuan ekonomi, maka akun-akun tersebut harus dieliminasi. Sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, piutang dan piutang bunga PT Palapa serta utang dan utang bunga PT Samudra tidak akan muncul. Begitu juga dengan pendapatan bunga PT Palapa dan beban bunga PT Samudra juga tidak akan muncul dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Kemudian, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung, yang mana induk perusahaan menjual atau membeli obligasi langsung kepada anak perusahaan. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Sehingga entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga investasi pada obligasi yang dibeli entitas anak. Contoh berikut merupakan gambaran yang mengenai transaksi penjualan obligasi induk langsung ke entitas anak. Berikut ini ilustrasi melanjutkan ilustrasi di bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi pembelian obligasi entitas induk oleh entitas anak. Berikut ini neraca saldo kedua perusahaan tanggal 31 Desember 2015. Di sini terdapat dua perusahaan, yaitu PT Nusantara sebagai entitas induk dan PT Andal sebagai entitas anak. Dari neraca saldo di atas, terdapat informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu senilai 300 juta. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dan yang ketiga, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut yaitu 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Yang pertama, kita membuat pencatatan jurnal dari entitas induk yaitu PT Nusantara. Yang pertama, jurnal yaitu mencatat penerbitan obligasi pada nilai par pada tanggal 1 Juli 2015. Akunnya kas pada utang obligasi senilai 500 juta. 500 juta ini terdapat dari informasi tambahan, yaitu informasi tambahan nomor 3. PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par yaitu sebesar 500 juta. Kemudian jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2015, akunnya beban bunga pada utang bunga senilai 20 juta. 20 juta ini dihitung dari 8% yaitu tingkat bunganya dikali dengan masa pencicilan, yaitu dibayar setiap semesteran 6 bulan. 6 bulan dibagi dengan 12 bulan, kemudian dikali dengan 500 juta. Hasilnya 20 juta. Kemudian jurnal yang selanjutnya yang dibuat oleh PT Andalas yang merupakan pembelian obligasi dari PT Nusantara. Yang pertama, mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par.
pada tanggal 1 Juli 2015. Akunnya investasi pada aplikasi pada kas senilai 300 juta. 300 juta ini terdapat dalam informasi tambahan, yaitu nilai wajar kepentingan non-pengendali dengan nilai bukunya, yaitu senilai 300 juta. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat pengakuan piutang bunga obligasi. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, akunnya piutang bunga pada pendapatan bunga senilai 12 juta. 12 juta ini perhitungannya sama dengan di atas. Jurnal dari PT Nusantara yaitu 8% dikali dengan 6 dibagi 12 bulan dikali dengan 300 juta. 300 juta ini dari nilai bukunya. Kemudian yang jurnal yang selanjutnya, untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas senilai 37.500.000. 37.500.000 ini perhitungan dari 50 juta dikali dengan 75%. 75% ini kepemilikan dari PT Nusantara, kepemilikan saham, dikali dengan 50 juta, itu ini dari mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Selanjutnya, kita membuat jurnal eliminasi. Berikut ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Dari angka-angka ini kita masukkan dari hasil perhitungan di jurnal ini, kita masukkan ke tabel perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian dijumlahkan saldo akhirnya yaitu senilai 1.012.500.000. Dan untuk kepentingan pengendali totalnya 337.500.000, sama dengan untuk saham biasanya totalnya senilai 800 juta dan saldo labanya 550 juta. Kemudian jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Yang pertama, jurnal 1E. Akun debitnya saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non-pengendali. Kemudian kreditnya dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, kemudian kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu jurnal 2E, jurnal eliminasi 2E, yaitu akun debitnya utang obligasi, kreditnya investasi pada obligasi senilai 300 juta. Kemudian jurnal 3E, akun debitnya pendapatan bunga, kreditnya beban bunga senilai 12 juta. Kemudian jurnal 4E, akunnya debit utang bunga dan kreditnya piutang bunga senilai 12 juta. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnalnya yaitu di sisi debit ada utang bunga sebesar 12 juta dan di sisi kredit ada piutang bunga sebesar 12 juta. Setelah membuat jurnal eliminasi, selanjutnya kita akan mengerjakan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2015. Di sini kita akan memindahkan akun beserta nominal dari neraca saldo tadi. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan hasil dari jurnal eliminasi yang kita sesuaikan dengan akunnya. Setelah itu kita akan menyelisihkan antara saldo dan neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas dengan jurnal eliminasi. Dan kita peroleh hasil akhir dari konsolidasian di sini
dengan laba bersih konsolidasian sebesar 800 juta, bagian induk atas laba bersih sebesar 750 juta, saldo laba akhir sebesar 1.950 juta, kemudian ada total aset sebesar 8.495.500.000, begitu pula dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.495.500.000 rupiah. Karena pada tahun berikutnya PT Andalas masih memiliki obligasi pada PT Nusantara, maka sebelum kita menyiapkan laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2016, maka kita harus melakukan jurnal eliminasi pada tahun 2016. Yang pertama, kita akan mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnalnya yaitu utang obligasi pada sisi debit sebesar 300 juta, investasi pada obligasi pada sisi kredit sebesar 300 juta. 300 juta ini kita dapatkan dari kepemilikan PT Andalas atas obligasi dari PT Nusantara sebesar 60%. Kemudian yang kedua yaitu mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnalnya yaitu pendapatan bunga pada sisi debit sebesar 24 juta dan beban bunga pada sisi kredit sebesar 24 juta. Nominal 24 juta ini kita dapatkan dari 2 kali besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dihapus sebesar 12 juta sehingga pada tahun 2016 2 kali lipatnya yaitu 24 juta. Yang ketiga yaitu mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu utang bunga di sisi debit sebesar 12 juta dan piutang bunga di sisi kredit sebesar 12 juta. Pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan pada bukan nilai parnya saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas pembelian obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka kita akan membuat jurnal eliminasi, menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasikan. Selanjutnya disajikan ilustrasi soal untuk pembelian obligasi bukan pada nilai parnya. Berikut ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2015. Berikut ini adalah informasi tambahannya. Yang pertama, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendali sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta pada harga 490 juta. Obligasi dengan kupon 8% tersebut jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Bunga dibayarkan per semesteran yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,5%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Berikut adalah tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Setelah kita membuat tabel amortisasi diskon, kita dapat melakukan pencatatan jurnal. Berikut adalah pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT Nusantara terkait penerbitan obligasi. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat penerbitan obligasi pada diskon. Akun yang didebit sebesar 490 juta rupiah dengan nama akun kas, lalu diskon obligasi senilai 10 juta rupiah, dan yang dikredit adalah utang obligasi senilai 500 juta rupiah. Yang kedua adalah mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi. Akun yang didebit adalah beban bunga, lalu yang dikredit ada utang bunga dan diskon obligasi.
Setelah itu, PT Andalas juga melakukan pencatatan jurnal terkait pembelian obligasi PT Nusantara. Yang pertama, ketika mencatat pembelian obligasi PT Nusantara, karena melakukan pembelian obligasi tentunya akan menambah nilai investasi pada obligasi, yakni sebesar 294 juta. Ini kita peroleh dari 490 juta dikalikan dengan 60%, lalu kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 294 juta. Jurnal yang kedua yaitu mencatat pengakuan piutang bunga obligasi dan amortisasi diskon obligasi. Yang pertama yaitu yang didebit adalah investasi pada obligasi senilai 493.989, piutang bunga senilai 12 juta, dan pendapatan bunga dikredit sebesar 12.493.989. Lalu PT Nusantara mencatat investasi yang dia lakukan di PT Andalas. Jurnal yang pertama pada tanggal 1 Januari itu adalah jurnal untuk mencatat pembelian saham, yakni investasi pada PT Andalas dan kas senilai 900 juta. Jurnal yang kedua pada tanggal 31 Desember 2015 itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat bagian laba PT Nusantara, karena PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan dari PT Andalas, maka hanya mendapatkan nominal 150 juta. Dan yang jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat dividen, yaitu akun yang didebit kas dan yang dikredit adalah investasi pada PT Andalas senilai 37.500. 37.500 ini kita peroleh dari 50 juta dikalikan dengan porsi kepemilikan. Kemudian setelah kita melakukan pencatatan jurnal, kita mulai menyusun jurnal eliminasi. Ada 2 jurnal eliminasinya. Yang pertama untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi. Akun-akun yang didebit adalah saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan pengendali. Nominalnya dari yang tadi kita catat di jurnal sebelumnya. Dan yang dikredit adalah dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, kepentingan pengendali. Jurnal yang kedua adalah untuk mengeliminasi nominal utang obligasi, pendapatan bunga dan beban bunga, utang bunga dan piutang bunga. Utang obligasi didebit dan yang dikredit adalah investasi pada obligasi dan diskon obligasi. Utang obligasi 300 juta, investasi pada obligasi senilai 294 juta 493.989, dan diskon obligasi senilai 5.506.11 rupiah. Dan untuk mengeliminasi pendapatan yaitu pendapatan didebit sebesar 12.493.989 dan beban bunga. Yang kemudian jurnal yang selanjutnya adalah untuk mengeliminasi utang bunga dan piutang bunga. Akun yang didebit adalah utang bunga sebesar 12 juta dan piutang bunga senilai 12 juta. Melanjutkan dari kertas kerja konsolidasian 2015. Laporan posisi keuangan. Total aset dari PT Nusantara sebesar 7.660.823.314. Dari PT Andalas sebesar 2.150 juta. Jurnal eliminasi debit kosong. Jurnal eliminasi kredit sebesar 1.118.993.989. Untuk konsolidasian total aset sebesar 8.491.829.325.
Sedangkan total liabilitas dan ekuitas dari PT Nusantara sebesar 7.660.823.314, dari PT Andalas sebesar 2.150 juta. Dari jurnal eliminasi debit sejumlah 1.494.493.989. Jurnal eliminasi kredit sebesar 405.500.000. Konsolidasian sebesar 8.491.829.325. Pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya 2016, perlu dibuat jurnal ulang atau jurnal kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga, serta angka yang dijurnalkan untuk tiap akun berbeda dengan angka yang dijurnal pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasi yang 2015. Hal tersebut dikarenakan pembelian obligasi PT Nusantara oleh entitas anak bukan pada nilai par. Berikut jurnal eliminasi terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas pada 31 Desember 2016. Utang obligasi kredit sebesar 300 juta, investasi pada obligasi kredit sebesar 299.545.836. Diskon obligasi kredit sebesar 4.454.164. Untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, pendapatan bunga debit sebesar 25.051.848. Untuk beban bunga kredit sebesar 25.051.848. Untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang utang bunga debit sebesar 12 juta, piutang bunga sebesar 12 juta kredit. Untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnal eliminasi terkait pembelian obligasi entitas anak secara langsung oleh entitas induk sama dengan jurnal eliminasi atas pembelian obligasi entitas induk oleh entitas anak. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung
dari entitas induk atau entitas anak. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga yang juga harus dieliminasi. Jika terdapat piutang bunga atau utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara akrual juga harus dieliminasi. Pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Ketika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasian muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Sebaliknya, jika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Misalnya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nilai pokok obligasi tersebut adalah 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta. Jika PT ABC melakukan pembelian pada harga 990 juta, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasian sebesar 15 juta. Namun ketika PT ABC menarik obligasi entitas anak tersebut pada harga 1 miliar 10 juta, maka kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta dalam laporan keuangan konsolidasian. Contoh soal 7.3 menggambarkan transaksi pembelian obligasi entitas anak PT Andalas oleh entitas induknya PT Nusantara dari pihak non-afiliasi dan dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Berikut adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada 31 Desember 2015. Tabel 7.8 neraca saldo per 31 Desember 2015. Akun kas PT Nusantara debit sebesar 592.500.000, sedangkan PT Andalas debit sebesar 608.283.630. Piutang usaha PT Nusantara debit sebesar 800 juta, sedangkan PT Andalas debit sebesar untuk piutang bunga kosong. Persediaan dari PT Nusantara debit sebesar 650 juta, dari PT Andalas debit sebesar 400 juta. Investasi pada PT Andalas dari PT Nusantara debit sebesar 1.022.462.723. Investasi pada obligasi dari PT Andalas sebesar debit 495 juta. Tanah dari PT Andalas debit sebesar 1.500.000 juta. Dari PT Andalas debit sebesar 500 juta. Untuk bangunan dan peralatan dari PT Nusantara debit sebesar 3 miliar. Dari PT Andalas debit sebesar 400 juta. Kemudian merek dagang 410 juta. Itu dari PT Andalas debit
sedangkan dari PT Andalas kosong. Diskon obligasi kosong, akumulasi penyusutan. PT Nusantara kredit sebesar 750 juta, sedangkan dari PT Andalas kredit sebesar 125 juta. Akumulasi amortisasi dari PT Andalas sebesar 0 dan dari PT Nusantara kredit sebesar 60 juta. Utang usaha dari PT Nusantara kredit sebesar 1.200.000.000, sedangkan dari PT Andalas kredit sebesar 300 juta. Untuk utang obligasi dari PT Nusantara kredit sebesar 1.500.000, sedangkan dari PT Andalas kredit sebesar 500 juta. Untuk premium obligasi dari PT Nusantara kredit kosong, sedangkan dari PT Andalas kredit sebesar 8.283.630. Utang bunga kosong dari dua PT tersebut. Saham biasa sebesar 300. Saham biasa dari PT Nusantara kredit sebesar 3 miliar dan dari PT Andalas kredit sebesar 800 juta. Saldo laba pada PT Nusantara kredit sebesar 1.500.000.000 juta. Dari PT Andalas kredit sebesar 400 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari Mbak Hana. Yang pertama ada informasi tambahan di mana PT Nusantara membeli saham sebesar 75% dari PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumpulkan dividen 50 juta. Poin yang ketiga yaitu pada 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan par 500 juta dengan harga 510 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga atas obligasi sebesar 8% dan dibayarkan 2 kali setahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Tingkat bunga pasar pada saat penerbitan adalah 7,51%, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015, setelah pembayaran bunga, PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 495 juta. Tingkat bunga pasar pada saat itu adalah 8,30%. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah melakukan tabel amortisasi premium obligasi. Seperti amortisasi sebelum-sebelumnya, di sini ada kas yang dibayarkan, beban bunga, amortisasi premium yang belum diamortisasi, dan nilai tercatat. Kalian dapat lihat pada tabel ini. Lalu ada pencatatan PT Andalas terkait obligasi yang diterbitkan tahun 2015. Yang pertama 1 Januari 2015, kas pada utang obligasi dan premium obligasi 510 juta, di mana utang obligasinya 500 juta dan premiumnya 50 juta untuk mencatat penerbitan obligasi pada premium. Lalu pada tanggal 1 Juli 2015, beban bunga premium obligasi pada kas sebesar ini dapat kalian lihat di sini. Ini kan beban bunganya 19.157.636 dan amortisasi premiumnya 842.364. Begitu. Itu untuk mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Lalu yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat jurnalnya beban bunga premium obligasi pada kas. Ini sebesar
Di sini kan ada itu tanggalnya 31 Desember. Sebesar beban bunganya Rp19.125.994 dan amortisasi premium yaitu Rp874,6 gitu. Itu perolehan nilai transaksinya. Bisa dilihat di tabel amortisasi. Lalu yang selanjutnya adalah pencatatan PT Nusantara sebagai entitas induk saat melakukan pembelian obligasi PT Andalas dari pihak non-afiliasi, yaitu tanggal 1 Juli 2015, investasi pada obligasi pada kas. Ini untuk mencatat pembelian seluruh obligasi pada entitas anak, yaitu PT Andalas dari pihak non-afiliasi sebesar 495 juta. 495 juta ini tertera pada informasi tambahan poin ketiga. Lalu bagaimana dengan prosedur konsolidasian tahun pertama? Yang pertama adalah 1 Januari 2015 untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Investasi pada PT Andalas pada kas ini sudah umum sekali seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya untuk mencatat pembelian saham, laba bersih, dan dividen. Lalu bagaimana untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih? Kan di sini tadi PT Nusantara itu membeli obligasi PT Andalas pada harga 495 juta. Tapi sedangkan nilai tercatat obligasi pada tanggal tersebut adalah 508.283.630. Ini itu dilihat dari di sini. Kita lihat tanggal 31 Desember. Ini kan 508.283.630 sehingga ada keuntungan penarikan obligasi sebesar 13.283.630 rupiah. Tapi kenapa kok di sini itu cuma 9.000? Kalian ingat tadi di tambahan informasi bahwa entitas induk itu hanya membeli 75% saham dari entitas anak. Jadinya dari 13.283.630 dikali 75% dan hasilnya 9.962.723. Terakhir yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Ini itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalian mungkin sudah familiar dengan tabel perhitungan jurnal eliminasi sehingga dapat kalian pause dan kalian lihat di sini juga tertera bagaimana menghitung saldo akhir disesuaikan, yaitu dari penjumlahan saldo akhir dan juga obligasi, bagaimana menghitung bagian laba atas PT Andalas. Di sini sudah tertera penghitungannya. Begitu. Yang selanjutnya, jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali disertai investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya, debit saham biasa 800 juta, saldo laba debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas debit 159.962.723 rupiah, bagian laba kepentingan non pengendali debit 53.320.907 rupiah. Dividen diumumkan kredit 50 juta, investasi pada PT Andalas kredit 1.022.462.723 rupiah, kepentingan non pengendali 340.820.907. Yang selanjutnya, pada periode terjadinya transaksi pembelian obligasi, jurnal eliminasi dibuat untuk memunculkan keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Jurnalnya, utang obligasi debit 500 juta, premi obligasi debit 8.283.630 rupiah, investasi pada obligasi kredit 495 juta, keuntungan penarikan obligasi kredit 13.283.630 rupiah. Untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas dan memunculkan keuntungan penarikan obligasi. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi 2015 dapat dilihat dalam tabel
7.11. Selanjutnya pencatatan obligasi 2016. Tabel amortisasi premium obligasi dari sisi PT Andalas tidak mengalami perubahan. Dilihat dalam tabel 7.9. Berikut ini tabel amortisasi diskon atas investasi PT pada obligasi yang dibuat PT Nusantara dapat dilihat dalam tabel 7.12. Berikut ini merupakan pencatatan yang dibuat PT Andalas terkait dengan obligasi selama tahun 2016 berdasarkan tabel amortisasi premium yang disajikan di tabel 7.9. Yang pertama, tanggal 1 Juli 2016, beban bunga debit Rp19.093.162, premium obligasi debit Rp906.838, kas kredit 20 juta. Mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Pada 31 Desember 2016, mencatat jurnal beban bunga Rp19.059.098, premium obligasi debit Rp940.902, kas kredit 20 juta. Mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Berikutnya pencatatan dari sisi PT Nusantara berdasarkan tabel amortisasi diskonto yang disajikan pada tabel 7.12. Pada tanggal 1 Juli 2016, kas debit 20 juta, investasi pada obligasi Rp539.757, pendapatan bunga kredit Rp20.539.757. Mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskonto atas investasi obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2016, mencatat kas debit 20 juta, investasi pada obligasi debit Rp562.153, dan kredit pendapatan bunga Rp20.562.153. Mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskonto atas investasi obligasi. Selanjutnya prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Pada periode 2016, PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan di luar penghasilan dari entitas anak sebesar 750 juta, serta pembagian dividen sebesar 400 juta. Sementara itu PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Hingga akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan PT Nusantara tahun 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat transaksi investasi pada PT Andalas sebesar 187.500. Bagian laba atas PT Andalas kredit sebesar 187.500. Dengan keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 250 juta dikali dengan 75%. 31 Desember 2016 juga terdapat jurnal sebagai berikut. Kas debit sebesar 75.000, investasi pada PT Andalas sebesar kredit 75.000. Dengan keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 100 juta kali 75%. Keuntungan atau kerugian penarikan obligasi yang muncul akibat dari pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi akan diamortisasi selama sisa masa obligasi. Besarnya amortisasi keuntungan atau kerugian penarikan obligasi adalah selisih antara pendapatan bunga yang diakui pihak yang membeli obligasi dari pihak non-afiliasi dan beban bunga yang diakui oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Dalam contoh ini, keuntungan penarikan obligasi diamortisasi dalam 4 tahun dan besarnya amortisasi setiap periodenya adalah selisih pendapatan bunga yang diakui oleh PT Nusantara dan beban bunga yang diakui oleh PT Andalas. Berikut adalah perhitungan amortisasi keuntungan penarikan obligasi setiap tahunnya.
Pada tahun 2016, pendapatan bunga PT Nusantara sebesar Rp41.101.910. Beban bunga PT Andalas pada tahun 2016 sebesar Rp38.152.260. Selisih atau amortisasi keuntungan penarikan obligasi sebesar Rp2.999.650. Pada tahun 2017, pendapatan bunga PT Nusantara sebesar Rp41.195.254. Beban bunga PT Andalas pada tahun 2017 sebesar Rp38.10.836. Selisih atau amortisasi keuntungan penarikan obligasi pada tahun 2017 sebesar Rp3.184.417. Pada tahun 2018, pendapatan bunga PT Nusantara sebesar Rp41.299.504. Beban bunga PT Andalas pada tahun 2018 sebesar Rp37.858.588. Selisih atau amortisasi keuntungan penarikan obligasi pada tahun 2018 sebesar Rp3.437.917. Pada tahun 2019, pendapatan bunga PT Nusantara sebesar Rp40.406.332. Beban bunga PT Andalas 2019 sebesar Rp37.694.646. Selisih atau amortisasi keuntungan penarikan obligasi pada tahun 2019 sebesar Rp3.711.646. Total selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi dari 2016 sampai 2019 sebesar Rp13.283.630. Dijelaskan pada bagian sebelumnya, entitas induk membuat pencatatan atas keuntungan atau kerugian penarikan obligasi dengan penambahan atau mengurangi nilai investasi pada PT Andalas sebesar porsi kepemilikan saham di PT Andalas. Pada saat keuntungan atau kerugian tersebut diamortisasi, maka entitas induk membuat jurnal kembali untuk menurunkan atau menambah nilai investasinya pada PT Andalas. Besarnya penurunan atau penambahan investasi yang dicatat adalah sebesar nilai keuntungan atau kerugian penarikan obligasi dikali dengan porsi kepemilikan saham di PT Andalas. Pada contoh ini, besarnya keuntungan penarikan obligasi setiap periodenya adalah Rp2.949.650. Oleh karena itu, PT Nusantara harus membuat pencatatan untuk menurunkan nilai investasi dan bagian laba atas entitas anak sebesar Rp2.212.237, yaitu 75% dari Rp2.949.650. Berikut jurnal yang dibuat PT Nusantara. 31 Desember 2015 terdapat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas yaitu Rp2.212.237. Investasi pada PT Andalas kredit sebesar Rp2.212.337. Dengan keterangan mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi sebesar Rp2.949.650 dikali 75%. Jurnal eliminasi pada tahun 2016 terdapat perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Seperti pada tabel 7.13 yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi 17E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara dan PT Andalas. 17 jurnal eliminasi 17E dengan keterangan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi 18E untuk menghapus utang obligasi, premium obligasi dan beban bunga yang dicatat oleh PT Andalas.
Dari sisi PT Nusantara, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat juga memunculkan saldo awal keuntungan eliminasi 18E, yaitu untuk menghapus utang obligasi, premium obligasi, dan beban bunga yang dicatat oleh PT Andalas. Dari sisi PT Nusantara, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat juga memunculkan saldo awal keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak. Namun, karena pembelian obligasi sudah terjadi di periode sebelumnya, maka jurnal eliminasi dibuat dengan menyesuaikan akun investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali. Jurnal eliminasi 18E dengan keterangan mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi. Ilustrasi komprehensif. Ilustrasi berikut untuk memberikan gambaran secara komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ilustrasi ini meliputi transaksi penjualan, persediaan, dan jasa. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga Rp800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar Rp800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria yaitu sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp1 miliar, dikurangi nilai buku aset bersih PT Satria. Nah, nilai buku aset bersih PT Satria yaitu saham biasa ditambah saldo laba. Saham biasa sebesar Rp500 juta dan saldo laba Rp300 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 1 miliar dikurangi Rp800 juta, sehingga didapat hasil Rp200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar Rp150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensialnya, yaitu diferensial persediaan Rp25 juta, tanah Rp75 juta, bangunan Rp50 juta, dan goodwill Rp50 juta. Berikut ialah tabel neraca saldo per 31 Desember 2015. PT Pandawa dengan total debit dan kredit yaitu Rp29.156.136. Sedangkan PT Satria dengan total debit kredit Rp2.920.736.812. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar Rp400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar Rp250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar Rp200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar Rp80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar Rp26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria tersebut belum melakukan pembayaran. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria dengan harga Rp650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga Rp625 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga Rp140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh
PT Satria pada harga 240 juta rupiah dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Pada 1 Januari 2014, PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta rupiah pada harga 385 juta rupiah. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga 8%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dari PT Samudra pada harga 405 juta rupiah. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu ada tabel amortisasi. Ada 2 tabel. Yang pertama yaitu tabel amortisasi diskon obligasi dari PT Satria. Lalu yang kedua tabel amortisasi premium atas investasi obligasi pada PT Pandawa. Kalian dapat lihat dan juga tabel amortisasi juga sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Lalu di sini yang pertama membahas mengenai prosedur konsolidasian 2015. Kalau untuk pencatatan pembelian saham, laba bersih, dividen kalian kan sudah tahu. Lalu di sini ada mencatat amortisasi diferensial. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya itu terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya itu diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi setiap tahunnya yaitu 5 juta dibagi 10 tahun. Pada saat tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat pada tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta ini dari 25 juta ditambah dengan 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Begitu. Lalu selanjutnya mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa kepada PT Satria, itu kan memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, dari 400 juta dikurangi 250 juta. Lalu sampai akhir tahun 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%. Sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta ini kan tadi keuntungan seluruhnya 150 juta. Sisanya yang belum terjual, yang belum terrealisasi yaitu 60%. Sehingga menghasilkan 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, PT Pandawa itu mencatat bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 90 juta. Lalu selanjutnya untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Lalu atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yaitu dari 200 juta dikurangi 80 juta. Sampai akhir tahun 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya. Bagian kepemilikannya adalah 80%, sehingga 120 juta dikali 80%, yaitu 96 juta. Selanjutnya, untuk mencatat keuntungan transaksi hulu atas penjualan tanah yang belum terrealisasi.
PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, yaitu dari 650 juta dikurangi 625 juta atas penjualan tanah kepada entitas anak. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Ini pembahasannya di bab sebelumnya. Jadinya karena masih dimiliki oleh entitas anak sehingga keuntungannya belum terrealisasi sebesar 25 juta. Jurnalnya bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Dari 240 juta dikurangi 90 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Catatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 8 juta. Dari kepemilikannya 80% dikali kerugiannya yaitu 10 juta. Begitu. Selanjutnya ada perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi untuk setiap tahunnya. Tabelnya dapat kalian lihat di situ. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari yaitu 388.263.263.000 rupiah. Sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812 rupiah. Namun karena pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa terjadi pada 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasi. Besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi pada tahun 2015 adalah Rp5.113.419.000. Oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa pada 31 Desember 2015 sebesar Rp9.298.714.000, yaitu 80% dari 11.623.392.000. Untuk lebih jelasnya, tabelnya dapat kalian lihat di sini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pencatatan yang dibuat PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi, di mana nanti akan mengurangi investasi pada PT Satria, yakni bagian laba atas PT Satria dapat sebesar 9.298.714, kemudian investasi pada PT Satria kredit sebesar 9.298.714. Kemudian buku besar investasi pada PT Satria bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015, di mana ada akuisisi laba bersih. Tadi jurnal-jurnal yang tadi dimasukkan, yang telah disampaikan Mbak Lave tadi dimasukkan, di mana akuisisi sebesar 800 juta, laba bersih 320 juta, kemudian kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta itu dimasukkan semua. Yang posisi kredit juga dimasukkan. Nanti posisi debit akan mengurangi
dikurangi dengan posisi kredit sehingga totalnya sebesar Rp803.701.286. Nah, yang selanjutnya ada bagian laba atas PT Satria, di mana tadi yang di jurnal-jurnal yang telah dibuat di awal nanti juga dimasukkan pada bagian laba atas PT Satria, di mana total di bagian total di bagian kredit nanti dikurangi total di bagian debit sehingga totalnya sebesar Rp803.701.286. Nah, 320 juta ini kalau di dalam buku belum dimasukkan. Yang selanjutnya ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Nah, di mana saldo awal sebesar 640 juta, kemudian ada kepentingan non pengendali sebesar 160 juta, saldo biasa sebesar 500 juta, dan saldo laba sebesar 300 juta. Nah, nanti laba bersih akan menambah saldo awal dan dividen juga akan mengurangi sehingga nanti ada saldo akhir. Nah, keuntungan-keuntungan serta kerugian-kerugian nanti akan menambah atau mengurangi saldo akhir, sehingga nanti dapat dinamakan saldo akhir disesuaikan. Nah, yang selanjutnya ada jurnal di mana dapat dilihat yang pertama untuk mengeliminasi ekuitas investasi pada PT Satria, dapat dilihat saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta, dan seterusnya. Nah, juga ada untuk mengeliminasi diferensial atau mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial, di mana ada beban pokok penjualan, beban penyusutan, tanah, bangunan, dan goodwill. Nah, ini diambil dari slide yang ini, angka-angkanya diambil dari sini. Nanti dimasukkan di sini. Nah, yang selanjutnya ada juga jurnal ini, penjualan untuk mengeliminasi penjualan antara PT Pandawa dan PT Satria. Nah, ini supaya tidak terjadi pencatatan ganda, tujuan eliminasi. Nah, kemudian juga ada mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, dapat dilihat jurnalnya. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama, untuk mengeliminasi pendapatan dan beban sewa, yaitu jurnalnya pendapatan sewa sebesar 26 juta berada di dalam debit dan beban sewa sebesar 26 juta berada di dalam kredit. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Jurnalnya yaitu utang usaha sebesar 26 juta berada di dalam debit dan piutang usaha sebesar 26 juta berada di dalam kredit. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria. Jurnalnya yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta berada di dalam debit dan tanah sebesar 25 juta berada di dalam kredit. Dan jurnal untuk mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan Satria, yaitu peralatan sebesar 100 juta berada di dalam debit dan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta berada di dalam kredit dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta berada di dalam kredit. Jurnal yang terakhir yaitu untuk mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi, yaitu
Utang obligasi sebesar 400 juta berada di dalam debit, kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812 rupiah berada di dalam debit, pendapatan bunga sebesar 30.454.850 rupiah berada di dalam debit, dan utang bunga sebesar 16 juta berada di dalam debit. Dan diskon obligasi sebesar 8.168.543 rupiah berada di dalam kredit, dan investasi pada obligasi sebesar 403.454.850 rupiah berada di dalam kredit, dan beban bunga sebesar 35.568.270 rupiah berada di dalam kredit, dan piutang bunga sebesar 16 juta berada di dalam kredit. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian tahun 2015 terdapat di dalam tabel 7.19. Di dalam tabel tertulis saldo laba akhir konsolidasian yang tertulis sebesar 4.359.156.136 rupiah. Lalu, total aset konsolidasian sebesar 13.568.270 rupiah. Lalu, total liabilitas dan ekuitas konsolidasian sebesar 13.568.270 rupiah. Selanjutnya, di dalam tabel 7.20 terdapat laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 PT Pandawa dan entitas anak. Yang pertama yaitu laporan laba rugi konsolidasian. Di dalam laporan laba rugi konsolidasian tertulis laba bersih konsolidasian sebesar 2.525.568.270 rupiah. Lalu yang kedua yaitu laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Saldo laba pada tanggal 31 Desember tahun 2015, di situ tertulis bahwa sebesar 4.359.156.136 rupiah. Dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Di situ tertulis bahwa total aset sebesar 13.520.568.270 rupiah. Lalu total liabilitas yaitu 3.428.736.812 rupiah. Lalu total liabilitas dan ekuitas di situ tertulis bahwa sebesar 13.017.568.270 rupiah.